Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan Teguh Wisata Channel. Kali ini berkunjung ke kawasan wisata Kawah Sikidang yang ada di dataran tinggi Dieng di daerah Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya, kita sudah sampai di tempat parkir kendaraan menuju Kawah Sikidang. Kawah Sikidang Dieng termasuk objek wisata unggulan yang wajib dikunjungi di antara kawah-kawah lainnya. Kawah Sikidang adalah yang paling mudah dicapai dan dinikmati karena terletak di tanah datar. Ya, inilah pintu masuknya. Ketika pada hari libur, khususnya Sabtu dan Minggu, wisatawan berbondong-bondong menyaksikan aktivitas vulkanik yang mudah disaksikan langsung. Dataran tinggi Dieng adalah gunung berapi raksasa dengan telaga-telaga kawah-kawah bekas letusan yang dihuni penduduk. Kawah-kawah yang masih menunjukkan aktivitas vulkanik ini menjadi daya tarik tersendiri. Objek wisata Kawah Sikidang Dieng, Banjarnegara. Lokasi ini di dataran tinggi Dieng. Inilah kawahnya. Posisi Kawah Sikidang Dieng berbeda dengan kawah pada umumnya yang terletak di tinggi puncak gunung berapi dan susah untuk melihatnya. Namun beda, Kawah Sikidang berada di tanah datar sehingga pengunjung leluasa melihat lumpur panas meluap-luap dan gas atau asap yang berwarna putih pekat mengepul di udara. Fenomena alam yang benar-benar menarik perhatian. Kawah ini sangat fenomenal pada waktu tertentu. Rata-rata sekali dalam 4 tahun, kolam kawah akan berpindah atau seolah-olah melompat dalam satu kawasan seperti karakter hewan kidang atau kijang dalam bahasa Jawa kuno yang suka melompat. Itulah yang menjadi asal-usul kenapa kawah fenomenal ini dinamakan Kawah Sikidang. Kawasan wisata ini terletak di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Dataran tinggi Dieng terbentuk akibat letusan gunung perahu tua yang terjadi berabad-abad yang lalu. Meski sudah terjadi berabad-abad yang lalu, aktivitas vulkanis di kawasan ini masih tetap terjadi. Dari pintu masuk tadi, pengunjung harus menempuh perjalanan sekitar 1 km untuk sampai ke kawah utama dengan jalan yang agak menanjak. Bau belerangnya sangat menyengat. Seharusnya memakai masker. Jadi teman-teman yang sini masuk ke kawah Sikidang ini ya, sebaiknya memakai masker karena baunya mengganggu pernapasan. Ya, kita lanjut lagi. Kawah Sikidang dibuka untuk umum setiap hari dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Tiket masuk ke tempat wisata ini merupakan tiket terusan dengan komplek Candi Arjuna. Harga tiket tersebut 10.000 per orang. Tersebar meluas sebuah kisah dan legenda mengenai Kawah Sikidang dan rambut gimbal. Pada masa lalu sekitar kawasan Dieng hiduplah seorang gadis cantik yang bernama Sinta Dewi, dan kecantikan Sinta Dewi tersebar ke penjuru daerah sehingga banyak pemuda yang ingin meminangnya. Teman-teman, inilah kawahnya, Kawah Sikidang, kawah yang besar, kawah yang utama. Asapnya yang mengganggu pernapasan, kita harus hindari arah angin supaya tidak mengenai kita asapnya. Sayangnya tidak ada yang berhasil meminang Sinta Dewi karena memberikan persyaratan mas kawin dalam jumlah besar. Kisah Sinta Dewi pun akhirnya terdengar oleh Kidang Garungan, pangeran yang kaya raya, dan segera mengutus pengawalnya untuk menyampaikan lamarannya kepada Sinta Dewi. Dengan kesanggupan memenuhi persyaratan mas kawinnya, singkat cerita,
Sinta Dewi menerima lamaran Pangeran Kidang. Namun, alangkah terkejutnya Sinta Dewi ketika melihat perwujudan Pangeran Kidang yang awalnya dikira pangeran muda yang kaya dan berwajah tampan, rupanya memiliki sosok manusia tapi berkepala kijang atau rusa. Sinta Dewi pun menjadi bingung karena dia telah menerima lamaran dari sang pangeran. Gadis ini pun mencari akal untuk membatalkan lamaran. Sinta Dewi lalu memberi persyaratan tambahan yang sangat berat kepada Pangeran Kidang agar dibuatkan sebuah sumur yang besar karena masyarakat sekitar sangat kesulitan mendapatkan air. Tentu persyaratan ini untuk menggagalkan rencana pertunangannya. Sumur tersebut harus dibuat sendiri oleh sang pangeran dalam 1 hari. Pangeran pun menyanggupinya. Dengan tangan sendiri Pangeran Kidang menggali tanah dan terkadang menggunakan tanduknya. Melihat itu, Sinta Dewi kembali khawatir jika sang pangeran berhasil menyelesaikan persyaratannya. Karena khawatir berhasil, Sinta Dewi lalu meminta pengawal dan dayang-dayangnya menimbun sumur yang sedang digali. Karena banyaknya orang yang menimbun sumur itu, Pangeran Kidang akhirnya terkubur hidup-hidup. Akhirnya Pangeran Kidang Garungan tewas tertimbun oleh tanah dan terkubur dalam sumur galiannya sendiri. Sebelum menghembuskan napas terakhir, sang pangeran bersumpah bahwa seluruh keturunan Sinta Dewi akan berambut gembel. Sementara itu sumur yang meledak-ledak lama-kelamaan membentuk sebuah kawah dan diberi nama Kawah Si Kidang. Baiklah teman-teman semuanya, kita tinggalkan Kawah Si Kidang. Sebelum pulang tentunya kita sempatkan untuk berburu oleh-oleh khas dari wilayah Dieng. Daerah Wonosobo dan Banjarnegara ini menjadi daerah penghasil dari sebuah tanaman yang sangat menyehatkan, yaitu pepaya karika atau yang terkenal dengan pepaya Dieng. Selain tentunya yang juga sangat terkenal yaitu hasil bumi berupa kentang yang sangat terkenal dengan sebutan kentang Dieng. Pepaya karika dapat diolah menjadi sirup, jus, manisan, dan juga selai. Buah ini cocok dimakan oleh orang-orang yang memiliki perut lemah terhadap buah-buahan karena mempunyai sifat memperbaiki pencernaan. Daging buahnya juga dapat dimakan segar. Di Jawa, buah ini dijual kepada wisatawan, digunakan untuk konsumsi setempat dan dikalengkan. Sedangkan di Amerika Selatan, buah ini dijadikan minuman ringan non-alkohol dan dijadikan selai. Tanaman pepaya Dieng lebih tahan terhadap udara dingin dan virus yang umumnya menyerang pepaya biasa. Kalau daerah Dieng ini disebut karika, berbeda kalau di daerah Bali disebut gedang memedi. Tanaman ini berasal dari dataran tinggi Andes Amerika Selatan. Teman-teman, sini tempe kemul khas Wonosobo. Tempe kemul. Seperti ini. Pedas kimawon. Sosok. Oke, sumpah nggih.
Demikianlah teman-teman semuanya liputan kali ini di Kawah Sikidang, Dataran Tinggi Dieng, Banjarnegara. Kita akan lanjut pada tayangan berikutnya. Nantikan terus dalam Teguh Wisata Channel. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.